Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang beberapa komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan saya ini males ibadah. Saya ini istilahnya ingin ibadah supaya ekonomi saya membaik. Nah, kalau niat Anda seperti itu, ya tidak akan membaik ekonomi Anda. Ya. Bagaimana nanti ekonomi Anda ketika tidak membaik? Apakah Anda akan meninggalkan ibadah Anda? Apakah Anda tidak rajin lagi? Gitu. Pertanyaannya akan di situ. Ya. Ketika ekonomi Anda tidak membaik, apakah Anda tidak rajin lagi ibadah? Nah, ini bahaya gitu loh ya. Kalau tirakat is okay gitu loh ya. Saya akan tirakati ya supaya ekonomi saya membaik. Karena tirakat itu adalah sunnah ya. Boleh dilakukan dan tidak dilakukan itu bebas. Nah, Tuhan itu ngajangi ombo supaya Anda itu tirakat untuk terkabulnya hajat Anda, terwujudnya cita-cita Anda. Kalau ibadah, mau Anda miskin, mau Anda kaya, itu adalah pajak hidup Anda. Itu adalah kewajiban Anda kepada Tuhan. Anda dikasih hidup, ya Anda harus tahu aturan mainnya. Gitu. Ya, aturan mainnya ya ibadah itu. Ketika Anda meninggalkan ibadah, ya pasti dihukum, pasti diazab Tuhan. Nah, bisa jadi masalah yang Anda hadapi saat ini ya, soal ekonomi itu ya, bisa jadi itu adalah azab Tuhan. Nah, ada juga ya yang mengatakan bahwasanya pasangan saya ini males ya, suami saya ini males ibadah, dibangunkan wis jadi marah-marah dan sebagainya. Ya sudah ya. Anda sekedar mengingatkan, tidak usah dibawa masuk ke dalam hati Anda. Ya, cukup sekedar mengingatkan saja. Ya, itu sudah gugur kewajiban Anda. Ya, sebenarnya bukan kewajiban Anda sebagai istri. Harusnya suami yang memberikan panutan ya, memberikan contoh, memberikan pimpinan yang benar. Tapi ini malah suaminya yang nggak benar. Ya. Sebagai istri tetap ingatkan saja. Kalau apa misalkan marah ya, diam saja. Yang penting apa? Setiap hari Anda ingatkan. Itu sudah gugur kewajiban Anda. Ya, sebagai istri itu sudah gugur, sudah tidak ada pertanggungjawaban. Soal nanti suami Anda katakanlah masuk neraka, ya Anda tidak ikut-ikut. Karena apa? Pertanggungjawaban Anda sudah Anda laksanakan. Tidak perlu Anda ini dibawa masuk ke dalam hati Anda. Ya manusia itu seperti itu teman-teman ya. Kadang suaminya plus ya, istrinya minus. Suaminya minus ya apa? Istrinya minus, suaminya plus ya. Itulah kehidupan. Jarang yang semuanya baik, itu jarang. Apa yang nampak yang Anda lihat itu hanya casingnya saja, di luarnya saja. Kenyataannya di dalamnya ya, seperti itu, seperti yang Anda alami dan hampir semua. Anda juga tahu ya, istri Nabi siapa itu, Nabi Nuh itu kan tidak beriman gitu, kepada Tuhan. Nah, jadi contoh-contoh itu sudah ada. Nah, kita sebagai pasangan ya memaksimalkan apa yang bisa kita bisa gitu ya. Soal hidayah itu belum terbuka ya sudah, urusan dia dengan yang di atas ini. Nah, kembali lagi ya teman-teman kampus ilmu hikmah, teman-teman olah sukmo ya, sampai kampus ilmu hikmah teman-teman ya. Saya baru buat video kampus ilmu hikmah soalnya. Jadi ketika kita ini ya, jadi ketika kita itu malas ibadah ya teman-teman, itu sama saja kita itu mengakses energi negatif. Coba bayangkan ketika energi negatif kita banyak gitu ya, sudah mendominasi, ya melaku sak melakune apes, melaku sak melakune sial. Karena apa? Energi positif Anda tidak ada. Sehingga Anda ini akan dijauhi oleh makhluk. Sehingga Anda ini akan dijauhi oleh orang. Karena pancaran energi Anda itu negatif.
Ya, tahu negatif ya. Anda itu tahu tempat angker itu ya. Bagaimana orang itu mendengar namanya saja sudah menjauh. Apalagi ketika berada di tempat itu sudah tidak betah. Nah, itu adalah kondisi ketika teman-teman Jumat Wage ini angker. Gitu. Angker itu disebabkan karena apa? Kewajiban Anda kepada Tuhan tidak Anda kerjakan. Ya, kita tidak ngomong tirakat ya. Ibadah saja itu tidak Anda kerjakan. Boro-boro mau tirakat. Nah, kalau Anda katakanlah pingin sukses, meraih cita-cita, itu namanya tirakat, ditirakati, diupayakan. Lahirnya bekerja keras, belajar, ngeduh, belajar. Ya. Bekerja keras, bergerak. Lahirnya seperti itu, batinnya ya poso, ya zikir. Nah, itu tirakat itu seperti itu. Ya. Nah, itu baru bisa Anda kerjakan manakala ibadah Anda sudah berkualitas. Ya. Kalau ibadah Anda masih bolong-bolong, terus Anda mengerjakan tirakat, tidak ada hasilnya. Jadi prioritas kewajiban kita dulu, baru yang sunnah dikerjakan. Hidup ini pilihan ya. Kalau Anda nuruti hawa nafsu untuk malas ibadah, ya selamanya akan malas ini. Nafsu itu seperti itu ya. Nafsu itu mengkondisikan kita ini untuk malas untuk ibadah. Ya, pingin ini mangan turu. Pingin ini sing enak-enak. Itulah nafsu. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan, ya Anda yang akan dikendalikan. Ya. Sehingga ketika Anda dikendalikan oleh nafsu, setan itu tidak akan menggoda Anda. Kenapa? Ya sudah salah jalan, ngapain digoda? Ya, tapi kalau Anda sudah jalannya benar, setan akan menggoda Anda supaya Anda tidak benar. Ya. Jadi hidup kita ini ya, teman-teman Jumat Wage, selalu ada musuh, selalu kita ini berjuang. Ya. Entah nafsu kita, entah setan yang makhluk lain. Nah, kalau Anda tidak iling dan tidak waspada, ya pasti Anda akan ditundukkan oleh setan. Ya pasti jalan Anda pasti jalan sesat. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki. Inilah yang perlu kita selesaikan. Ya. Ketika kesadaran Anda ada, misalkan Anda mendengar materi saya terus Anda sadar, atau materi-materi dari orang lain terus Anda sadar, langsung lakukan tindakan saat itu juga. Perbaiki. Jangan tunda lagi. Sudah. Ketika sudah Anda melakukan, jaga konsistennya. Karena itu adalah awal dari kebangkitan Anda, awal dari perubahan Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.